Di video kali ini aku membagikan kepada teman-teman semuanya tentang cara membuat rujukan BPJS di Paskes 1 ataupun di Puskesmas ya. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat surat rujukan juga bisa disimak untuk video yang berikut ini. Oke, selamat datang di channel Erik MHS. Buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jadi saya ucapkan selamat gabung, selamat datang ya, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya agar saya tentunya lebih bersemangat untuk membuat konten ke depannya. Oke, jadi di video kali ini kebetulan kita mau membahas tentang surat rujukan BPJS. Nah, jadi saya akan sharing pengalaman saya membuat surat rujukan di Paskes 1 ataupun Puskesmas ya. Oke, ini dia untuk tampilan dari surat rujukan yang saya dapatkan ya. Nah, di sini surat kesehatan ataupun BPJS kesehatan, surat rujukan FKTP. Nah, ini kita meminta rujukan ini ke Paskes pertama. Nah, saya akan menjelaskan step by step dan juga tentunya pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Untuk yang pertama, mungkin kalau teman-teman nanya saat membuat surat rujukan ya, saat membuat surat rujukan ke Puskesmas ataupun Paskes 1 itu alurnya gimana? Oke. Untuk alur membuat surat rujukan sendiri itu ada beberapa ya. Untuk yang pertama itu silakan kalian siapkan KTP, KK ataupun kartu BPJS ya. Kalau saya sih kemarin itu hanya menggunakan KTP dan juga BPJS sih yang minta rujukan ini ya. Yang minta rujukan ini kalian siapkan KTP, kemudian BPJS ya, itu fotokopinya ya. Jadi fotokopi KTP, fotokopi BPJS-nya. Nah, kemudian silakan kalian misalnya bawa aja ya, bawa seperti mungkin kakak ya, takut ditanyain ya. Jadi silakan kalian bawa aja. Nah, jadi kalian cukup menggunakan dua barang ataupun dua fotokopi ya. Untuk yang pertama itu yaitu fotokopi KTP dan juga fotokopi BPJS-nya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman juga ini judulnya itu misalnya ingin memperpanjang. Jadi teman-teman itu sudah membuat surat rujukan ini namun untuk tanggalnya itu sudah kadaluarsa ya. Jadi saya terangin dulu bahwa di surat rujukan BPJS ini itu ada masa berlakunya ya. Masa berlakunya yaitu sekitaran 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya kalian surat rujukannya itu sudah mati ataupun sudah tidak berlaku, habis masanya, itu kalian harus memperpanjang lagi ya. Dan kalau untuk memperpanjang saat kalian ke Puskesmasnya ataupun ke Paskes 1-nya, silakan kalian bawa surat rujukan yang sebelumnya ya, yang sudah mati. Jadi kalian bawa surat rujukan yang ini kan, misalnya ini surat rujukan yang baru kalian. Nah, misalnya ini surat rujukan yang lama. Kalian ingin mencetak ataupun memperpanjang surat rujukan ini, silakan kalian bawa KTP, bawa fotokopi KTP, fotokopi BPJS dan juga surat rujukan yang sudah matinya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti bakalan ditanya sama dokternya ataupun sama pelayannya tentang membuat ataupun memperpanjang surat rujukan ya. Untuk jalurnya sama saja, jadi nanti cuman bedanya kalian hanya menunjukkan surat rujukan yang sudah tidak aktif ya. Oke, jadi untuk persyaratan lain itu kalian
pertama ya, saya ceritain dulu alur cerita saya kemarin. Jadi sedikit informasi bahwa saya itu membuat surat rujukan ini di Puskesmas Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ya. Jadi saya itu berdomisili di situ ya. Buat teman-teman juga yang tentunya berdomisili di Puskesmas Tangerang ataupun di Rajag, itu tentunya dekat ya dengan rumah saya. Oke, di sini saya akan sharing alur saat pertama saya datang ke Puskesmas untuk membuat surat rujukan BPJS itu. Nah, untuk alurnya seperti apa sih? Jadi untuk pertama saya itu berangkat jam 7 kalau nggak salah ya. Jam 7 saya berangkat menuju Paskes 1 yaitu Puskesmas. Kemudian setelah sampai Puskesmas, di situ saya parkir motor. Nah, setelah parkir motor tentunya kita di situ ada pelayanan. Yang pertama itu silahkan kalian samperin ke satpamnya, tanya untuk, nanti juga ditanya ya, entah kalian yang nanya ataupun dia yang nanya. Nah, jadi misalnya kalian datang ke satpam yang depan, biasanya itu satpam penjaga ataupun pemberi nomor antrian. Nah, kalian samperin, bilang aja di situ, "Pak, izin bertanya, misalnya saya ingin membuat surat rujukan BPJS." Nah, setelah itu, "Oh iya," katanya. Terus saya dikasih antrian tuh ya. Untuk antrian BPJS ini, BPJS kesehatan ini, itu kalian di nomor antriannya itu masuk ke dokter umum ya, bukan dokter spesialis. Nah, setelah kalian dapat nomor, kemudian kita antri nih. Nah, karena tadi saya datang itu jam 7 pagi itu. Nah, sedangkan Puskesmas sendiri itu bukanya itu jam 8. Nah, maka di situ saya nunggu tuh selama 1 jam sampai Puskesmasnya buka. Dan alhamdulillah itu saya urutan nomor 2 tuh ya, karena mungkin datang pertama ya. Saat saya datang sendiri itu di situ memang masih sepi karena mungkin ya terlalu pagi. Makanya saya dapatnya itu nomor urutan 2 gitu. Nah, kemudian saat kalau kalian ada tuh di ruang tunggu ataupun ruang antri ya, di situ kalian pergi ke ruang antrinya, ruang tunggu, kemudian nanti bakalan dipanggil sesuai dengan nomor antrian kita. Nah, nomor antrian, setelah nomor antriannya dipanggil, silakan kalian, misalnya dipanggil nih, silakan kalian masuk ke ataupun ke loket pendaftaran. Ke loket pendaftaran, di situ kalian kan biasanya tuh diperiksa ya. Silakan kalian bilang aja, "Bu, saya ingin membuat surat rujukan ataupun saya ingin memperpanjang surat rujukan rumah sakit." Nah, kemudian di situ pasti kalian ditanya, "Ini untuk orangnya mana?" ataupun untuk si pasien yang membuat surat rujukan itu mana. Nah, syarat sendiri itu emang itu si pasien yang ingin membuat rujukan itu harus datang langsung ke Puskesmas ataupun Paskesnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat surat rujukan untuk teman kalian, misalnya itu wajib yang punya rujukan ataupun yang ingin minta rujukan itu harus datang ya, tidak boleh diwakili. Boleh diwakili kecuali misalnya untuk si pasien ini sedang rawat inap ataupun dirawat di rumah sakit, ataupun misalnya tentunya tidak bisa jalan, tidak bisa kemana-mana, ataupun tidak bisa ke Puskesmas langsung ya, karena ya kondisi fisiknya itu tidak kuat untuk pergi ke Puskesmas. Nah, maka bisa diwakilkan oleh anaknya sendiri. Nah, saat seperti itu nanti kalian bakalan disuruh nunggu panggilan. Nah, sebelum nunggu panggilan itu kalian harus mengisi dari nama, kemudian nama BIN-nya siapa, kemudian tanggal lahir, berat badan, kemudian yang lainnya. Nah, setelah kalian isi untuk biodata itu, kalian nanti bakalan dipanggil di ruangan khusus. Ruangan khusus itu ada isinya itu dokter umum. Nah, di dokter umum itu nanti kalian
ditanya-tanya ya, ditanya-tanya di dokter umum tadi, silakan kalian bilang aja saya ingin membuat surat rujukan bla 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 atas nama ini. Nah, di dalam juga sama, di dalam ditanyain lagi seperti ini pasiennya mana, bilang aja pasiennya itu sedang dirawat ataupun tidak bisa hadir langsung ya, karena mungkin kondisi fisiknya yang parah gitu. Nah, setelah itu sudah dibikinin sama dokter umumnya, diketik, nanti kalian suruh keluar untuk kembali lagi ke antrian, kemudian nanti di loket pengambilannya itu di loket pendaftaran yang tadi ya, nanti kalian dipanggil tuh untuk nama pasiennya, misalnya Ucup. Nah, Ucup langsung maju dan sudah deh surat rujukannya itu langsung jadi. Jadi seperti itu aja untuk alur cara membuat rujukan BPJS ya. Untuk membuat rujukan BPJS sendiri itu tentunya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Karena tentunya kalau kita memakai BPJS tentunya sudah ditanggung oleh pemerintah, ataupun ya begitulah kalau BPJS ya enaknya ya. Maka dari itu surat rujukan BPJS ini ada masa berlakunya, yaitu 3 bulan, tidak boleh lewat dari 3 bulan. Nah, kemudian jangan mepet ya, misalnya di sini tanggal berakhirnya itu 05 Mei. Nah, sedangkan kalian itu ingin check up ataupun check up misalnya di rumah sakit tanggal 5 Mei, itu sudah tidak bisa ya. Jadi tentunya 3 hari ataupun 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo ataupun tidak aktif ya, itu kalian harus segera memperpanjang untuk surat rujukannya. Jadi seperti itu aja untuk tutorial cara membuat surat rujukan ya. Nah, ini untuk surat rujukannya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, untuk surat rujukan yang saya buat. Nah, oke, jadi tentunya seperti ini aja untuk tutorial cara membuat surat rujukan BPJS. Terima kasih banyak sudah menonton videonya. Buat teman-teman tentunya yang kebingungan ataupun belum paham, ada bagian yang kurang paham, silahkan ditanyain aja di komentar di bawah ya. Dan tentunya kalau misalnya kalian terbantu dengan video yang saya buat ini, silakan tanpa rasa sungkan silakan ditekan tombol subscribe, like, dan komennya. Tentunya subscribe dari kalian itu tentunya sangat berharga untuk perkembangan channel Erik MS ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.